ada apa sih? Ini loh, kita lagi bahas tentang konservasi sumber daya alam hayati. Kalian lihat, apa itu konservasi? Konservasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu conservation, yang artinya upaya memelihara apa yang kita punya. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Sumber daya alam hayati adalah segala energi yang dapat diperbarui yang berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup yang termasuk dalam sumber daya alam hayati adalah tumbuhan dan hewan. Jadi itu Vin, pengertian konservasi sumber daya alam hayati. Wah, keren ya. Pastinya ada manfaatnya dong. Pastinya ada dong. Apa sih manfaatnya? Manfaat konservasi sumber daya alam hayati dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama manfaat ekologi, yang kedua manfaat ekonomi. Manfaat ekologi yang didapat dari upaya konservasi lingkungan adalah untuk memastikan bahwa keanekaragaman hayati bisa mendapatkan perlindungan melalui keseimbangan ekosistem, sehingga terbebas dari ancaman kemunahan di kemudian hari. Selain itu, manfaat ekologi yang didapat dari konservasi lingkungan juga meliputi berbagai hal, seperti melindungi flora dan fauna yang terancam punah. Tujuan utama konservasi flora dan fauna adalah untuk melindungi dan melestarikan ekosistem, melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati flora dan fauna, serta menjamin kelestarian pemanfaatan flora dan fauna, merawat kekayaan ekosistem alam, mempertahankan kualitas lingkungan sekitar supaya tetap terjaga, melindungi dan menjaga ekosistem agar tetap indah, menarik, dan unik, memelihara proses ekologi dan keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan, melindungi dan menjaga ekosistem dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, mikroorganisme, dan lain-lain. Dari aspek ekonomi, kawasan konservasi dapat dikelola sebagai tempat wisata sehingga dapat menghasilkan pendapatan, baik untuk disetorkan kepada pemerintah dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, maupun yang diterima secara langsung oleh masyarakat dan pengelola. Pengelolaan tempat wisata di kawasan konservasi di mana masyarakat dapat mengambil manfaat melalui berbagai kegiatan, misalnya sebagai pemandu, menyewakan peralatan, menyediakan transportasi, serta menyediakan tempat istirahat maupun penginapan bagi pengunjung. Jenis-jenis konservasi sumber daya alam hayati. Konservasi in situ. Konservasi in situ merujuk pada usaha untuk melindungi dan memelihara keanekaragaman hayati di habitat asli atau alaminya. Contoh dari konservasi in situ yaitu Taman Nasional. Nah, Taman Nasional yang ada di Pulau Jawa ada Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Gunung Ciremai, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, ada Taman Nasional Gunung Merapi, Taman Nasional Gunung Merbabu, Taman Nasional Karimun Jawa, dan yang terakhir Taman Nasional Kepulauan Seribu. Konservasi ex situ. Konservasi ex situ adalah upaya untuk melindungi spesies di luar habitat alaminya. Contohnya ada kebun binatang. Kebun binatang yang pertama yaitu Zoo Park Bali. Yang kedua, Batu Secret Zoo. Taman safari juga termasuk dalam konservasi ex situ. Dan ada juga kebun binatang.
Jenis yang ketiga, konservasi spesies terancam, berfungsi untuk melindungi spesies yang berisiko tinggi terhadap kepunahan. Yang keempat, konservasi habitat terestrial dan akuatik. Terestrial berfokus kepada ekosistem darat dan akuatik berfokus pada ekosistem air. Untuk ekosistem terestrial, contohnya ada hutan, padang rumput, dan juga gurun. Sedangkan akuatik, contohnya adalah sungai, danau, dan laut. Yang kelima, konservasi genetik adalah upaya untuk mempertahankan keragaman genetik dalam suatu populasi spesies. Konservasi internasional melibatkan kerjasama antar negara untuk melindungi spesies dan ekosistem di seluruh dunia. Nah, ini termasuk perjanjian internasional dan perjanjian lingkungan yang dirancang untuk melindungi keanekaragaman hayati global. Contohnya IUCN. Contoh-contoh konservasi sumber daya alam hayati sebagai berikut. Pengelolaan kawasan suaka alam atau KSA sebagai salah satu bentuk pengelolaan hutan secara lestari untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian, contohnya yaitu KSA Maninjau di Bengkulu yang merupakan kawasan konservasi yang memiliki banyak jenis rafflesia, bunga terbesar di dunia. Kawasan konservasi Komodo di Nusa Tenggara Timur yang merupakan kawasan konservasi yang memiliki komodo, hewan purba yang hanya hidup di pulau-pulau tersebut. Dan yang terakhir adalah pengelolaan kawasan konservasi udara atau KKU sebagai salah satu bentuk pengelolaan hutan secara lestari untuk menjaga kualitas udara dan iklim. Contohnya yaitu kawasan konservasi udara Gunung Leuser di Aceh yang merupakan kawasan konservasi yang memiliki ekosistem pantai dan hutan hujan tropis yang sangat beragam dan penting bagi kehidupan laut dan darat. Selanjutnya yaitu pengelolaan kawasan pelestarian alam atau KPA sebagai salah satu contoh bentuk pengelolaan hutan secara lestari untuk menjaga kelestarian fungsi hutan sebagai penyerapan karbon. Contohnya yaitu KPA Gunung Krakatau di Lampung. Menghambat konservasi sumber daya alam hayati yaitu ada beberapa banyak faktor, diantaranya Yang pertama, faktor alam. Kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh bencana alam mengakibatkan kerusakan ekosistem dan hilangnya sumber daya alam hayati. Yang kedua, faktor manusia. Aktivasi manusia seperti pembangunan jalan, perindustrian, dan pemanfaatan sumber daya alam dapat mengakibatkan degradasi ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati. Pengelolaan kawasan konservasi. Kondisi internal kawasan konservasi seperti status dan kondisi kawasan yang belum sepenuhnya disepakati atau belum selesai dapat menghambat pelaksanaan konservasi. selain konservasi punya manfaatnya, ternyata juga ada dampaknya loh. Ini lihat guys. Yang pertama adalah adanya konflik manusia dengan hewan. Contohnya, ketika satwa liar merusak tanaman pertanian, menyerang ternak, atau mengancam keselamatan manusia pada saat pembangunan konservasi sumber daya alam hayati. Yang kedua, manusia semakin sulit untuk mengakses sumber daya alam. Mengapa ya? Karena konservasi dapat mengurangi akses masyarakat lokal terhadap sumber daya alam, seperti hasil hutan atau ikan. Ini bisa mengganggu loh kehidupan manusia sehari-hari. Nah, yang terakhir, menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem. Mengapa ya? Karena terkadang konservasi yang terlalu fokus pada satu spesies tertentu dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem, terutama jika spesies tersebut menjadi hama bagi spesies lain. Wow, teman-teman, akhirnya materi dari jenis-jenis konservasi sumber daya alam hayati telah selesai. Kita sudah membahas tentang banyak sekali terkait materi ini. See you and goodbye.